Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audiovisual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Pandemi COVID-19 bukan hanya membawa penyakit yang mematikan secara fisik, namun juga memberikan pukulan yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Menurut data dari Kemenaker dan Bappenas, sekitar 1,7 juta orang di PHK dan total 3,7 juta orang dirumahkan. Data tersebut belum termasuk mereka yang kehilangan pemasukan karena pekerjaannya tak lagi menghasilkan. Sedangkan menurut sumber lainnya, pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan 3-5 juta orang pengangguran baru. Dan jumlah orang yang tidak mampu bertambah sekitar 1-3 juta orang. Warga kerajaan Allah di tengah kondisi pandemi COVID-19, Rock Ministry hadir untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan melalui Lumbung Yusuf. Lumbung Yusuf adalah kegerakan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Shalom semua saudara, pada saat seperti ini adalah kesempatan yang terbaik menunjukkan kasih Kristus. Dan untuk itu kita menyediakan sebuah sarana yaitu Lumbung Yusuf. Siapakah Yusuf itu? Saudara dan saya, tapi sebenarnya Yusuf Surgawi adalah Tuhan Yesus. Ketika keluarga pada Yusuf sampai ke Mesir di tengah-tengah kelaparan yang sangat hebat, maka Yusuf bukan cuma diberi hikmat untuk memberi makan seluruh dunia yang ada saat itu ya sekitar Timur Tengah, tetapi juga dia menjamin keluarganya. Di tengah-tengah orang Mesir kehilangan properti, justru orang Israel mendapat properti. Di tengah-tengah orang Mesir menjual dirinya, maka Yusuf memberikan yaitu semua favor buat keluarganya. Putra-putri saya sendiri, saya sangat merasakan manfaatnya. Dan saya juga berterima kasih sekali atas dukungan, atas bantuannya masa pandemi corona ini. Jadi sangat membantu sekali lagi saya terima kasih. Bantuan yang kami berikan berupa paket sembako senilai Rp150.000 per orang dan untuk anak-anak Rp75.000 per anak. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dapat memberikan bantuan dalam bentuk dana ataupun sembako. Jemaat yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi gembala Komsel masing-masing. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin.
Shalom warga kerajaan, kami sangat bersuka cita dan bersemangat sekali karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Melalui online streaming ini, kami percaya saudara akan diberkati dan kita bisa menyembah Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk ikut menyanyi, menyembah Tuhan, dan fokus kepadanya. Catat dan renungkan khotbah yang dibagikan, ucapkan syukur atas kehadiran dan berkat Tuhan, dan yang berikutnya adalah doakan orang lain saat prayer request, dan saksikan kebaikan Tuhan dalam praise reports. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah atas kehidupan kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Terpujilah nama Tuhan.
Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, soraklah bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu,
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Kami mengukuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, kami percaya dan meminta untuk selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, kami percaya dan meminta. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, kami percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan, Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup membuka jalan bagi kami Tuhan. Dan kami melihat tidak ada jalan yang terbuka bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang berkuasa Tuhan atas kehidupan kami. Menyembah Engkau Tuhan.
moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. We make miracle work, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. We make miracle work, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, Lord. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Oh, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, you are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 When I don't see that you walking, when I don't feel that you walking, you never stop working. You never stop
Shalom, bagi saudara mengikuti tayangan ini, siaran dari Bali Blessing to the World, kepada seluruh dunia. Maka meskipun hari raya Pentakosta baru saja kita rayakan, bukan berarti Tuhan selesai. Itu baru awal pencurahan Roh Kudus besar-besaran, khususnya atas Indonesia. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, bukankah Tuhan Yesus adalah pembaptis dalam roh? Kami percaya janji-Mu. Kami bawakan anak-anak kami supaya diberi Roh Kudus dan bernubuat. Remaja-remaja kami, teruna-teruna kami, biarlah mendapatkan penglihatan tentang masa depan. Supaya mereka tidak hidup dengan daging, dengan perasaan, dengan penglihatan, tetapi dengan iman. Terima kasih, tidak lupa orang-orang tua senior kami yang mendengarkan, Tuhan belum selesai dengan kita. Biar mereka juga mendapatkan mimpi-mimpi kedatangan Tuhan dan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 27 ayat pertama menunjukkan yaitu precondition ataupun keadaan yang mendahului yaitu hancurnya David di Siklag. Di mana waktu itu orang Amalek menjara mereka dan semua hartanya, keluarganya, semua diangkut oleh orang Amalek. Tetapi banyak juga daripada kita berpikir, kenapa kita menghadapi masalah-masalah seperti ini yang kita hadapi. Berapa banyak saudara berkata, wah saya sudah habis, saya sudah tidak punya apa-apa. 1 Samuel 27 ayat 1. Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada satu hari, apa yang dia lihat ini? Kehancuran. Aku akan binasa oleh tangan Saul. Binasa di sini swept away. Ya, seperti dihapus oleh tsunami. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku. Perhatikan begini, berpikir. Kita tidak disuruh mengambil keputusan apalagi besar dari sekedar hikmat manusia. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Tidak ada lebih baik bagiku selain meluputkan diri, melarikan diri dengan cepat kemana? Dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, ketika kita dikejar-kejar masalah dan mungkin menghadapi apapun, kita bisa mencapai satu titik jenuh. Kita bisa mengalami kebosanan, kita bisa menghadapi satu keadaan seperti David. Padahal kalau kita baca 1 Samuel 26, itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seluruh tentara, 3.000 orang dari tentara Saul dibuat tidur oleh Tuhan. Sehingga dia bisa mengambil lembing dan tempat minum daripada Saul. Dan mereka semua ngorok sekeras-kerasnya. Nah, firman Allah mengatakan Tuhan yang membuat mereka tertidur. Kalau Tuhan mau memberikan kemenangan pada kita, baik saja. Tapi pelajaran di sana David berkata, aku tidak akan menurunkan tanganku atas orang yang diurapi Allah. Pada saat itu, yaitu Abisai, salah satu tangan kanan Daud, dia berkata, Tuanku, satu kali saja aku habiskan orang ini selesai. Kata Daud, dia akan dihukum Tuhan. Entah dia mati, entah dia menghadapi musuh. Tapi aku sekali-kali tidak akan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Tetapi di sini dia berkata, lebih baik. Kalau saudara sudah berkata lebih baik, hati-hati saudaraku. Dan dia mengambil keputusan yang sangat bodoh. Dia menghambakan dirinya kepada Akhis, raja kota Gad. Kita tahu bagaimana Filistin punya 5 kota utama dengan 5 raja. Itu menggambarkan apa? Panca indera kita yang bisa dimanipulasi oleh iblis. Ada orang punya kelemahan di matanya. Ada yang punya kelemahan di yaitu perasaannya. Ada orang yang berani makan mahal-mahal saudara karena dikuasai oleh lidahnya. Tetapi David berkata, lebih baik bagiku supaya Saul yaitu tidak bisa mencari aku. Ketika Tuhan mengambil keputusan yang bisa menggagalkan kita cuma diri kita sendiri. Tidak mungkin Saul bisa menjamah David. Berapa kali dia melemparkan lembing pada David. Tapi Tuhan meluputkannya. Saul bukan orang bodoh.
Saul orang yang hebat, tapi Tuhan yang meluputkan. Berapa banyak saudara dan saya mengalami diluputkan dari kecelakaan, daripada sakit penyakit, tidak terkena COVID-19 ini. Semua itu kemurahan Tuhan, bukan? Lalu kalau kita lihat 1 Samuel 30, dia mendapat hadiah dari musuhnya, sebuah kota. Tuhan menjanjikan apa? Kepada Israel, yaitu kerajaan. Dan kerajaannya itu apa? Dari sungai Nil sampai ke sungai Efrat. The Greater Israel, termasuk Irak. Dan bahkan kepada keturunan daripada David, sudah dinubuatkan, the son of David. Meskipun Yesus tidak mau dipanggil begitu, akan menguasai seluruh alam semesta dan seluruh bumi ini. Termasuk seluruh bumi ini. Tetapi kalau orang dalam keadaan tertekan, maka dia mengambil keputusan yang keliru. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah. Kalau kita boleh menendang bagian belakang daripada orang yang membuat masalah kita, maka kita akan patah tulang belakang. Maksudnya diri kita sendiri. Dalam 1 Samuel 30, mereka itu menghambakan diri dan berdusta. Tanda saudara dan saya berada di jalan yang salah adalah sederhana. Ketika kita mulai berdusta. Dusta kecil harus ditutup dengan dusta lebih besar. Dusta lebih besar harus ditutup dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Jadi setiap kali mereka pergi menyerang, mereka menyerang orang Amalek, mereka menyerang orang Girgasi, tetapi mereka mengaku kepada Akhis, raja kota Gad, bahwa mereka menyerang keluarganya sendiri, yaitu suku Yehuda. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan rekaman 1 minggu ini saja tentang apa yang keluar dari mulut kita. Kalau kita di jalan Tuhan, kita akan berkata sebenar-benarnya, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dan ketika mereka sampai ke Siklak, dari jauh mereka bisa melihat, yaitu kepulan asap yang sangat besar. Dan waktu mereka sampai di sana, semuanya binasa. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang melihat keadaan seperti itu, di mana semuanya habis, penghasilanmu habis. Mungkin ada yang punya masalah lebih berat, istrimu meninggalkan rumah, atau suamimu, atau anak-anakmu. Tetapi kita lihat respons daripada mereka. Mereka ini 600 warrior. Memang kita tahu dari 600 ini tidak semua orang baik. Karena tercatat dalam 1 Samuel 30, beberapa orang Belial ada di antara mereka. Jadi jangan kecil hati, kalau di dalam jemaat ada saja yang model seperti itu. Alkitab sudah mengatakannya. Tapi mereka semua menangis sekuat-kuatnya sampai tidak kuat menangis lagi. Apa saudara saya pernah mengalami keadaan seperti itu? Sebab mereka juga mungkin sedang membayangkan istri mereka sedang diperkosa. Anak-anak mereka mungkin sedang dibunuh. Atau sudah dijadikan budak. Dan mereka cuma berseru sekuat-kuatnya, mereka menangis. Mereka tidak berseru pada Tuhan. Tetapi kemudian firman Allah mengatakan David sangat mengalami distressed. Beberapa ahli kedokteran mengatakan kalau seseorang terpapar COVID-19 dan dia mulai sukar bernapas, ketika panas badan tinggi dan dia diisolasi, termasuk isolasi mandiri, maka setelah 2 minggu bukan lagi stres tapi depresi. Ini sedang terjadi. Tapi perhatikan titik baliknya. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dengan batu. Saya lihat sebaik-baiknya presiden kita, Pak Jokowi, selalu ada yang nyinyir. Orang selalu mencari kesalahan orang lain. Tidak mau nyalakan diri sendiri, tidak mau periksa diri sendiri. Kalau mereka mau jujur, mereka menyerang desa-desa Amalek. Mereka yang menyerbunya. Dan mereka yaitu merampas semuanya, bahkan membunuh orang-orang mereka. Ini adalah lembaran hitam dalam kehidupan David. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan mereka pedih hati. Dan mereka mau melempari Daud dengan batu. Kita lihat Presiden Donald Trump.
Ya saudaraku, bagaimana dalam segala keadaan yang salah itu pemerintah. Kita melihat apa yang terjadi di Hong Kong. Sudah dinubuatkan. Di mana-mana akan ada revolt. Yaitu melawan kepada pemerintah. Di mana-mana saudaraku. Selalu ada orang yang harus disalahkan. Tetapi ini titik baliknya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya mengalami titik balik dalam hidup saudara. Menghadapi keadaan seperti ini, yang kita perlu melakukan adalah menguatkan kepercayaan kita. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Percaya bahwa Tuhan bisa diandalkan. Dalam keadaan seperti itu, kenapa banyak orang stres? Mereka lihat cuma nonton televisi, selain daripada itu mengikuti sosmed tentang teori konspirasi, semua yang menakutkan. Saudara yang kasih Tuhan, coba aja kalau saudara mau tidur aja. Dan saudara nonton film horor, saudara sukar tidur. Karena apa yang masuk pada kita itu yang terpancar daripada kita. David menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Saya bayangkan, sebelum meminta efod itu dia meminta kecapinya. Ya sudah lama dia tidak pakai. Dan dia mulai naikkan pujian bagi Tuhan. Dia berkata, Tuhanku, Allahku itu bentengku, perlindunganku. Ketika aku melihat kepada Tuhan, aku tahu ada kuasa dan kemuliaan. Dan dia mulai ucapkan janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Aku diurapi tidak untuk dibinasakan. Aku diurapi untuk dibela oleh Tuhan. Dan aku yang jadi raja, bukan Saul. Dan bukan cuma Akhis, karena Filistin akan kukalahkan. Bahkan Amalek harus dibinasakan. Ada perintah Tuhan. Dalam Exodus 17, Keluaran 17, bahwa Tuhan akan menghukum Amalek harus disingkirkan, yaitu dari muka bumi. Itu sudah tertulis. Ketika kita tahu rencana Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan, maka imannya mulai bangkit. We walk by faith and not by sight. Ketika kita memakai perasaan, kita akan mengalami seperti David. Rasa-rasanya lebih baik aku lari kepada Akhis. Akhis punya arti yang menarik sekali. Akhis artinya apa? Akhis itu artinya only a man. Ya, dia cuma seorang manusia. Saudara, kalau kita orang Surabaya, kalau ditantang orang gitu, kita tanya gini, dia itu makan nasi atau makan baut dan mur? Kalau sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Itu maksudnya saudara. But he's only a man. Dan Saul itu juga mantan diurapi. David is the anointed one. Ketika Roni Daud terkena COVID, ini perkataan pertama saya kepada dia. Saya bilang, Ron, kamu itu aset kerajaan. Tuhan akan bela kamu. Kamu tidak akan mati. Kamu akan menuntun putrimu Tirsa di pelaminan. Dipertemukan dengan suaminya. Dan ternyata perkataan itu membangkitkan dia. Terjemahan terbaik untuk Parakletos adalah encourager. Karena itu kepada semua jemaat di antara kita, let us encourage one another. Mungkin memang kenyataannya, kalau kita lihat mata, semuanya habis terbakar, tinggal abu, tinggal arang. Tetapi David berkata, bawalah efod itu kepadaku. Di dalam efod ada Urim dan Tumim. Kalau kita baca 1 Samuel 29, maka di sana Saul juga mencari Tuhan. Ketika Filistin datang dengan tentara yang besar, tapi Tuhan tidak menjawab. Bukannya Tuhan itu kurang pendengarannya atau kurang panjang tangannya, tapi dia menyatakan bahwa tanganku bukan kurang panjang, telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, tapi yang jadi pemisah antara aku dengan engkau adalah segala dosa dan kesalahanmu. Bahkan apa yang terjadi kalau David mencari pertolongan pada orang Filistin, menghambakan diri dan memanggil Akhis, my Lord. Tetapi Saul mencari kuasa kegelapan. Dan dia menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Pada saat itu turunlah firman Tuhan. Engkau dan anakmu akan semuanya binasa dalam satu pertempuran. Jangan main-main dengan kuasa kegelapan. Jangan main-main sama sekali
dengan segala ramalan dan kuasa kegelapan. Tapi bertanyalah Daud pada Tuhan. Setelah dia menguatkan kepercayaan, dia tahu siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Dia bertanya kepada Yahweh, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Tuhan berkata, pursue, kejar. Engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan semua tawanan. Bahasa Inggris mengatakan without fail, recover all. Message ini saya beri nama Jarahan Daud. Karena bukan cuma dia menyelamatkan seluruh keluarganya, tapi juga dapat bonus. Yaitu apa? Jarahan daripada orang Amalek. Karena semua dikalahkan itu hak dari seorang pemenang. Hidupnya adalah peperangan. Kalau engkau menang, engkau akan menjara iblis ya. Tetapi kalau kalah, kita akan dibinasakan sama sekali. Firman Allah menunjukkan bagaimana dia mengejar. Masalahnya mereka tidak tahu siapa yang mereka kejar. Mereka juga tidak tahu ke arah mana mereka. Tetapi David, inilah langkah iman saudara. Langkah iman itu percaya. Ya, percaya saja kepada Tuhan. Because he is faithful. Kalau dia janji, dia tidak mungkin tidak menepati. Karena ternyata bukan cuma dia menyelamatkan mereka. Without fail, tanpa gagal. Engkau akan menyelamatkan mereka. Semua, all itu 100%. Bahasa apapun di dunia, all is all. Dan ketika mereka mengejar, masalah lain datang. Mereka sampai ke sebuah sungai. Sungai itu namanya Besor. Besor itu artinya dingin. Kita hidup dalam dunia yang tidak ada lagi kasih. Kasih telah menjadi dingin. Jadi hati-hati apa yang kita ucapkan. Kata-kata kita harusnya encourage. Dan tidak membuat orang jadi lemah. 200 orang, sepertiga daripada, mereka tidak tahu berapa jumlah daripada musuh mereka. Tapi yang 200 berkata, kami sudah tidak kuat lagi. Diam saya sebagai pemimpin, gereja itu sekolah kepemimpinan. Ketika kita ngambil keputusan untuk membangun di lembah pujian, sebagian meninggalkan kita. Ini pendeta gila, enggak masuk akal. Enggak punya uang kok malah bangun yang gede, terserah. Tidak semua orang diberi iman saudaraku. Dan pada saat itu satu kunci yang luar biasa. David sedang bertanya pada Tuhan, where I'm going Lord? Tetapi ternyata mereka melihat mereka kira tadinya mayat. Ketika diperiksa, dia seorang Mesir. Tuhan itu tidak melihat warna kulit. Kasih itu ada berkata, love is blind. Ya, maksudnya tidak melihat orang ini kaya, miskin, cantik, ganteng. Karena sudah terbukti. Di dalam tuntutan di pengadilan, kalau orangnya tampangnya tidak simpatik, hukumannya malah diperberat. Tapi kalau orang itu cantik atau ganteng, tampan, itu hukumannya cenderung dikurangi. Itulah manusia, karena itu Tuhan berfirman, di dalam kita melaksanakan perintah Tuhan, jangan pernah memandang muka. Jangan pernah pandang bulu. Dan ternyata David berkata, stop. Tentara ini yang semua sedang dalam keadaan marah, dalam keadaan frustrasi. Mereka juga bertanya, apa yang terjadi pada pemimpin kita? Baru saja mereka mau melontari dia dengan batu. Dan apa yang dia perbuat tidak masuk akal. Mereka bisa kehilangan waktu. Mereka di dalam super urgency. David memberi kesempatan, yaitu memberi makan pada orang ini. Memberi air minum. Dan kemudian sepotong kue ara, 2 buah kue kismis. Diberikan breakfast saudaraku. Dan sebab ia sudah tidak makan sama 3 hari 3 malam. Dan di mulutnya ada kunci daripada kemana orang Amalek itu pergi. Saudaraku yang kasih Tuhan, selalu Tuhan kirim kita kunci-kunci, tapi di mulutnya orang lain. Ya, jadi kalau hari ini dalam keadaan saudara sendiri ada kebutuhan. Tetapi ada orang yang lebih butuh dari saudara. Ada orang yang sedang terkapar. Ada orang yang sedang terpapar. Jangan lewatkan. Karena di situ bisa ada kunci
daripada membuka pintu yang tertutup bagi Anda dan saya. Dan dia memberitahu bahwa dia adalah hamba daripada orang Amalek. Dan dia beritahu arahnya yang jelas. David pergi ke sana. Dia serang mereka yang sedang makan, minum, sedang berdansa. Mereka sedang bersuka cita. Mereka kira mereka sudah menang. Dalam keadaan seperti itu, David menyerangnya. Karena itu ini pelajaran buat kita. Setelah kemenangan, jangan kita gila kemenangan. Kita harus tetap berjaga-jaga. Saya baru-baru saja mengalami karena kurang berjaga-jaga. Maka saudaraku, WA saya dihack saudara. Ya. Kan setiap pagi selalu ada yang minta doa, ada yang minta nasihat, ada yang minta uang juga. Dan mood saya adalah cuma memberi. Ya. Dan saya tidak berjaga-jaga, tahu-tahu WA saya dihack. To cut the story short, waktu rekaman ini dibuat, sudah kembali semuanya. God is the God of restorer. He's a restoring God. Apa yang hilang daripada saudara? Tuhan bukan cuma bisa kembalikan, recover all, tetapi juga dengan bonus-bonusnya. Selama Corona ini kan saya beri nama Corona Academy. Saya mempelajari diri, apa jalan-jalan yang salah? Apa pikiran-pikiran saya yang keliru? Semuanya diluruskan oleh firman Tuhan. Dan ada juga yang kelihatannya kehilangan secara finansial. Tetapi saudaraku, saya pegang firman Tuhan ini. As David recover all, Timotheus will recover all. Plus, bonus. Firman Allah mengatakan semuanya itu diselamatkan. Dan tidak ada satu pun yang hilang. Tidak ada seekor domba pun yang hilang. Jadi berarti belum sempat disembeli oleh orang Amalek ya. Ditambah semua jarahan dari milik daripada orang Amalek itu. Tetapi ada satu yang menarik. Ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan pada saudara. Ketika kita mengalami kelimpahan daripada Tuhan, jangan pernah dinikmati sendiri. Yang langkah pertama dilakukan David adalah 200 orang tentaranya. Yang dalam keadaan stres, yang dalam keadaan lemah. Firman Allah mengatakan terimalah saudaramu, yaitu sesuai dengan tingkatan imannya. Terimalah orang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan mereka diberikan bagian juga. Yang 400 orang ini ada beberapa orang yang adalah orang-orang kurang baik, mereka mengomel, mereka marah. Kenapa mesti begitu? Tetapi David makan, menjadikannya suatu undang-undang. Karena 2 fatsal lagi, 2-3 fatsal lagi, beberapa hari lagi, dia diangkat raja atas suku Yehuda. Dan kemudian beberapa tahun lagi atas seluruh Israel. Bukankah Tuhan itu baik? Bukan cuma itu, dia juga membagi kepada siapa? Tua-tua Yehuda. Firman Allah mengatakan ingatlah kepada yaitu para pengajarmu. Ingatlah pada mereka yang menjadi saluran berkat bagi kalian. Ini masalahnya daripada kita ini. Ketika kita dalam kesesakan, kita berhenti memberi. Itu keliru saudaraku. Saya beritahu pada semua saudara. It's not the time to receive. It's time to give. Sebab lebih diberkati memberi daripada menerima. David bukan cuma recover all. Karena itu message saya beri nama jarahan Daud. Jarahan Daud. Tetapi sangat menyedihkan. Satu pasal berikutnya. Saul termasuk Jonathan. Semuanya dikalahkan, dibantai oleh orang-orang Filistin. Saudara yang kasih Tuhan. The house of David and the house of Saul berlanjut. Cake itu house, family. Kita membangun family. Kita bukan membangun ministry. House of David menggambarkan kerohanian kita. House of Saul menggambarkan kehidupan fisikal kita. Seharusnya yang rohani lebih kuat daripada jasmani. Keinginan Tuhan lebih daripada keinginan kita sendiri. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, meskipun hari raya Pentakosta sudah lewat beberapa hari, tetapi rencana Tuhan mencurahkan roh masih terus ada di atas saudara dan saya. As David recover all, bahkan menjarah jarahan daripada kemenangan atas Amalek.
biar itu juga terjadi atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami pernah dengar kembali membangkitkan iman kami. Kembali membangkitkan ingatan kami tentang pertolongan Tuhan di masa-masa yang lampau. Karena itu Tuhan, David menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Dan demikian juga Tuhan, biarlah kami datang pada hamba-hamba Tuhan untuk meminta keputusan Tuhan. Kami tidak mau bodoh, kami tidak mau mencari shortcut, kami tidak mau mencari jalan yang gampang. Kami mencari jalan Tuhan. Dan berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan. Sebagaimana David punya belas kasihan pada orang Mesir itu yang tergeletak di tepi jalan. Justru melalui dia, itu kunci kemenangannya. Berikan kami hati yang murah dan hati yang tahu menimbang perkara. Supaya tidak berkata semua kemenangan, semua sukses dari diri kami sendiri. Tapi kami diberikan hati yang siap untuk berbagi. Tuhan, terima kasih. Biar terjadi pada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.